Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Mari kita perhatikan bersama-sama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak, pada masa-masa keadaan saat ini yang semakin sulit, kita harus kembali menghadapi sebuah realita bahwa kita harus tetap berada di rumah, kembali bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah, bahkan beribadah kembali di rumah. Akan ada banyak imbas yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu imbas terbesar adalah secara ekonomi. Jika kita mengalami kesulitan karena situasi sekarang ini, dan jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan mudah mempertanyakan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Kita bisa dengan mudahnya bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa situasi ini tak pernah dan tak kunjung selesai? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Dan kalau ada, Dia adalah Allah yang baik. Dan seharusnya situasi tidaklah sesulit seperti sekarang ini. Saudara-saudara, kita bisa saja menyampaikan banyak opini kita tentang Tuhan. Akan tetapi, pernahkah terfikir ketika kita mengutarakan hal-hal tersebut, seperti apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan ciptaannya? Ketika kita salah paham kepada Tuhan, ketika kita mulai mereka-reka apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan, pada bagian Alkitab hari ini menunjukkan kepada kita tentang siapa itu Tuhan dan apa yang Dia bisa kerjakan dalam kehidupan ciptaannya. Dalam situasi yang pelik, dalam situasi yang sulit, bagaimana Allah turun tangan dalam kehidupan ciptaannya. Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti yang ada pada mereka. Kalau kita perhatikan lebih dalam lagi dari latar belakang cerita ini, pada waktu itu dikisahkan ada banyak orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Belas kasihan kepada orang banyak. Dikatakan sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Hati menjadi pusat dalam hidup manusia. Dari hati segala gerakan dimulai. Mata melihat sesuatu,
Namun bila hati belum menggerakkan, maka diri kita pun enggan untuk bergerak. Sebaliknya, bila fisik kita lemah, lesu dan lelah, namun semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, maka kekuatan akan berlipat ganda. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Kata belas kasihan secara hurufiah sangat berhubungan dengan isi perut seseorang dan dapat berarti tergerak oleh sanubari yang paling dalam. Ada anggapan pada waktu itu bahwa di wilayah perutlah terletak pusat emosi atau perasaan manusia. Gerakan dari perasaan ini mendorong seseorang untuk memikirkan dan melakukan perbuatan yang baik. Hal ini menggambarkan emosi dan hati dari Tuhan Yesus yang membara dan tergerak untuk bertindak, berbagi kebaikan bagi banyak orang. Itulah compassion, itulah belas kasihan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bukan hanya melihat kesulitan yang dialami oleh banyak orang pada saat itu, tetapi dia juga ikut merasakan penderitaan dan kesusahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga mungkin sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, dan masalah-masalah yang tak kunjung selesai. Pada saat itu kita kemudian diperhadapkan pada sebuah pilihan dan tantangan. Apakah kita akan merespons seperti para murid yang mulai khawatir dan takut di manakah mereka harus mencari makanan sedangkan mereka berada di tempat yang sunyi. Pada saat itu mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami kekhawatiran yang sangat. Mungkin juga saat ini kita pun mengalami perasaan yang sama seperti para murid waktu itu. Saat kita merasa tak mungkin untuk melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu dan berharap supaya Tuhan punya cara lain menjadi sebuah solusi agar kita bisa menghadapi perkara ini. Kita mungkin saja berkata, "Tuhan, aku tak sanggup. Saya hanya punya sedikit kekuatan untuk bertahan. Apalah artinya dibandingkan dengan persoalan dan penderitaan yang saya hadapi saat ini." Seringkali persoalan logika kita tentang besar kecilnya ketersediaan kekuatan untuk menghadapi sesuatu dapat membuat kita tidak dapat melihat kuasa Allah. Kita akan berkata, "Mana mungkin?" Di hadapan Tuhan segala sesuatu mungkin adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini setiap kita diminta untuk kembali menelisik kedalaman hati kita. Dari peristiwa dalam cerita ini, kita kembali diingatkan bahwa selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan apapun itu. Tuhan Yesus sebenarnya begitu mengasihi kita sehingga Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita diajar untuk percaya dalam segala hal, percaya di dalam iman, percaya di dalam pikiran, percaya di dalam tindakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang ada pada kita dan situasi apapun yang saat ini melanda kehidupan kita, percayalah ada waktu yang Tuhan tunjukkan untuk kita dapat melewati dan memenangkan setiap persoalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Asalkan kita memiliki tekad yang kuat untuk menjawab setiap persoalan, bukan lari dari persoalan. Seberapapun kekuatan kita bawa kepada Tuhan dan Dia akan memberkatinya. Dia akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seburuk apapun kita melihat kehidupan kita yang lalu, bawalah hidup kita kepada Tuhan. Dia akan menolong kita untuk bangkit, belajar dari setiap kesalahan, dan tetap menemukan semangat yang baru untuk melangkah dan menjadi berkat bagi orang lain. Remember, there's nobody perfect. Setiap kita tidak ada yang sempurna.
Namun di dalam ketidaksempurnaan itulah karya Tuhan hadir. Belas kasihan Allah nyata untuk setiap kita. Karena rencana Tuhan itu indah bagi setiap kita. Melalui peristiwa dalam cerita ini, Tuhan Yesus membagi kehidupan kepada kita saat ini. Berawal dari belas kasihan yang dilanjutkan dengan tindakan nyata. Bahwa Tuhan memberikan tepat pada waktunya apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama mengingat bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri. Semuanya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mempergunakan apa yang Dia percayakan kepada kita itu bukan sekedar demi kepentingan diri kita sendiri, melainkan sesuai dengan rencananya. Bawalah setiap kehidupan kita ke hadapannya. Bawalah seluruh talenta kita ke hadapannya. Maka Ia akan menjadikan hidup kita bermakna dan berarti bagi setiap orang. Tuhan sudah berbagi kehidupan dengan kita. Maukah kita membagi kehidupan kita dengan sesama? Hari ini firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih Allah terpancar lewat belas kasihan yang Allah munculkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan itulah yang menghasilkan cinta kasih yang tercermin dalam sebuah tindakan aktif. Karena itu setiap kita diajak untuk hidup di dalam cinta. Cinta, C-I-N-T-A. C, ciptakanlah. I, introspeksilah diri. N, nyatakanlah hidupmu. T, terimalah dirimu. Dan A, ajaklah setiap orang untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan terus dapat hidup di dalam cinta Tuhan. Karena hidup keseharian kita berdampak positif bagi kehidupan kita dengan sesama. Selamat berbagi dan Tuhan memberkati. Amin.